Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan umatnya. Para jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena manusia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, khususnya di lingkungan masyarakat. Antar manusia itu sendiri saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita itu bagikan seekor lebah dengan bunga, bagikan seekor kerbau dengan burung jalak, sehingga membentuk simbioisme untuk bertahan hidup. Namun, dalam kehidupan itu pasti adalah perbedaan, karena Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka ras, untuk menciptakan kehidupan damai dan terbebas dari konflik perbedaan. Maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah indah dan bermakna, yang apalagi kalau bukan toleransi. Dalam istilah Arabnya, toleransi berarti tasamuh. Toleransi itu adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Toleransi beragama berarti saling menghormati dan berharap memeluk agama lain, tidak memaksa mereka mengikuti agamanya, dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Agama adalah pegangan hidup seseorang dan tidak bisa diganggu-gugat. Hak untuk menyembah Tuhan dan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencampurinya. Toleransi agama ini sendiri sudah diatur dengan beberapa firman Allah di Al-Quran. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman ya'fur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Shadaqallahul azim. Yang berarti tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Ada pula hadis yang menyatakan tentang toleransi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah saat Nabi memimpin di Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat, suku dan ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenalkan untuk menjalankan ibadah mereka.
namun dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah. Harus saling menghargai, harus saling menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Dengan pembukaan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, sehingga kita bisa warga sudah sewajarnya untuk menghormati hak dan kewajiban yang ada di antara kita demi menjaga keutuhan negara ini. Adapun fungsi dari toleransi ini sendiri, yang pertama, menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam mengatur antar sesama umat. Yang kedua, memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Yang ketiga, menghilangkan kesulitan dan ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kemudian, adapun manfaat dari toleransi ini sendiri, yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan umat beragama. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Marilah kita menjalankan toleransi ini. Penting bagi makhluk manusia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.